Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai tumbuhan sahabatku. Untuk pemetaan kompetensi dasar bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.1. Untuk IPA, kompetensi dasarnya 3.1 dan kompetensi IPS 3.1. Yuk langsung diperhatikan, disimak, dan difahami. Oke, untuk pertama, perhatikan gambar tersebut. Kalian bisa melihat gambar tersebut sedang aktivitas apa dan di belakangnya ada background apa. Nah, di situ ada berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Coba kalian pahami. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Nah, perlu kalian tahu bahwa hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat lagi tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Selanjutnya, kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Saya ambil contoh tanaman jagung. Kalian buka halaman 2 mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Perhatikan gambar. Di situ ada buah atau biji. Di situ petani akan menanam biji jagung tersebut ke dalam tanah. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Dan di situ alurnya berkecambah. Kemudian tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi tanaman vegetatif, kemudian berbunga, kemudian menghasilkan buah dan akan menghasilkan buah atau tongkol jagung setelah 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, kalian perhatikan diagram tersebut. Di situ bagaimana jagung berkembang biak. Setelah kalian membaca teks tadi, kalian isikan di situ dalam paragraf 1 sampai paragraf 5 ide pokoknya apa saja. Nah, berdasarkan teks tadi, untuk ide pokok paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kemudian paragraf kedua, jagung dikembangbiakan dengan biji. Kemudian paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Selanjutnya paragraf keempat,
bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Paragraf kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Intinya, perkembangbiakan tanaman jagung itu merupakan perkembangbiakan generatif. Jadi tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Contoh yang lain yang menggunakan proses perkembangbiakan generatif yaitu bunga sepatu. Tentunya kalian tahu bunga ini ada di sekitar kita. Jadi terjadinya perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Lalu di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Dari hasil pembuahan tersebut tumbuhlah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Oke, itu tadi adalah perkembangbiakan generatif bunga kembang sepatu. Cara penyerbukan dengan bantuan hewan dan manusia. Untuk yang hewan, kegiatan penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan. Dimulai dari kegiatan hewan mengambil sumber nektar, serbuk sari pada kepala sari, kemudian melekat pada bagian tubuh, sehingga saat mereka hinggap pada bagian kepala putih, bunga baik satu bunga atau bunga lain akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya proses ini akan berkembang menjadi tahapan pembuahan sehingga menghasilkan zigot sebagai hasil reproduksi generatif pada tumbuhan. Contoh hewan yang biasa membantu proses penyerbukan bunga adalah kupu-kupu, lebah, burung, serangga, dan siput. Kemudian penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia ini dilakukan apabila kondisi serbuk sari dan putih terhalang karena struktur anatomi bunganya yang rumit. Hasil dari penyerbukan dengan bantuan manusia biasanya akan menghasilkan keragaman warna pada bunga yang dilakukan penyerbukan dan buah yang lebih besar serta lezat. Contoh tanaman yang dibantu manusia untuk melakukan penyerbukan adalah bunga kembang sepatu, bunga vanili. Mengenai bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Selain itu ada bunga yang indah lagi, yaitu bunga Kamboja. Nama lainnya Dor Champa.
Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bunga Kamboja ini ditemukan di Indonesia dan Laos. Bunga Kamboja ini biasanya sering digunakan untuk dekorasi, perayaan keagamaan, dan untuk penyambutan tamu. Dari negara tadi, Malaysia, Laos, dan Indonesia itu hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ada 10 negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Singapura, dan Indonesia. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian berlanjut Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian selanjutnya Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian yang terakhir Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, setelah kalian memahami buku paket halaman 8 tentang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga serta kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kemudian kalian perhatikan diagram tersebut. Kalian bisa membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara. Terserah negara mana saja untuk yang dibandingkan. Nah, saya memberi contoh antara negara Indonesia dan Malaysia. Perbandingannya di sini ada 3 bunga nasional di Indonesia, yaitu melati, anggrek, dan rafflesia arnoldi ditetapkan 5 Juni 1990. Kemudian negara Malaysia ada bunga nasionalnya, bunga raya, ditetapkan tahun 1960. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bangsa. Kemudian di negara Malaysia terdapat 3 kaum utama, Melayu, Cina, dan Indonesia. Kemudian di negara Indonesia memiliki kata budaya Yogyakarta dan kota pariwisata Bali. Kalau di Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa dan bangunan Melayu Tionghoa. Dari Indonesia dan Malaysia ini memiliki kesamaan rumpun bangsa Melayu. Akar budaya sama. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Nah, tentunya materi yang saya terangkan tadi itu ada banyak sekali ilmu yang kalian serap. Untuk itu tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Tadi saya sudah memberi contoh antara Indonesia dengan Malaysia. Perhatikan caranya, jadi sama seperti tadi.
Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Kemudian tulis di dalam kotak yang telah tersedia. Oke, saya akhiri materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti dari materi yang saya terangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.